Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah mengamalkan amalan soleh meskipun amalan itu sedikit dan ringan atau bahkan dipandang remeh oleh sebagian orang. Namun siapa sangka ternyata amalan tersebut mengandung pahala yang besar. Dan inilah salah satu keistimewaan dalam agama kita. Amalan yang sedikit malah diberi balasan yang besar. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permisalan kalian dengan ahli kitab atau Yahudi seperti permisalan seorang yang diberi upah. Ditanya oleh sahabat, siapa yang mau bekerja dari pagi hingga tengah siang atau waktu zuhur, lalu mendapatkan upah 1 qirot. Lalu yang bekerja ketika itu adalah orang Yahudi. Kemudian ditanya, siapa lagi yang mau bekerja dari pertengahan siang hingga waktu asar dengan mendapatkan upah 1 qirot. Lantas yang bekerja adalah orang Nasrani. Dan lalu ditanya lagi, siapa yang mau bekerja dari asar hingga matahari tenggelam. Upahnya 2 qirot. Itulah kalian umat Islam. Hanya bekerja dari siang hari sampai malam hari, sampai maghrib, asar sampai maghrib, mendapatkan 2 qirot. Itulah kalian Islam, umat Islam. Yahudi dan Nasrani lantas marah. Mereka katakan, kami lebih banyak bekerja, namun kenapa kami diberi sedikit? Dijawab, apakah upah kalian dikurangi? Mereka menjawab tidak. Lalu dijawab, itulah keutamaanku dan keutamaan yang diberi pada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2268. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan di mana amalan ini ringan kita lakukan namun pahalanya besar. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, jika kita tidak mampu, bahkan pasti tidak mampu, seharian membaca Al-Quran, seharian membaca sholawat, karena kita tidak sempat, karena kita bekerja juga, maka amalan-amalan yang ringan ini hendaknya menyertai kita agar kita senantiasa mendapatkan pahala yang besar, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6682 dan hadis Muslim nomor 2694 dijelaskan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Itulah hendaknya yang menghiasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus di bulan Ramadan ini.
Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yaitu mengikuti muadzin dalam azan. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis Muslim yang panjang dari Abdullah bin Amr bin As, meriwayatkan bahwa beliau telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika kalian mendengar seorang muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Kemudian bersolawatlah kalian atasku. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersolawat atasku dan 1 kali salawat, maka Allah akan bersolawat atasnya 10 kali. Kemudian mintalah kalian kepada Allah untukku al-wasilah, karena sungguhnya ia adalah kedudukan di dalam. Tidak pantas mendapatkannya melainkan untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dan aku berharap akulah orangnya yang mendapatkan itu. Maka barang siapa yang memohonkan untukku al-wasilah, maka halal baginya syafaat." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas maka kesimpulan amalan yang ringan yaitu mengikuti bacaan azan dan membaca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amalan yang ketiga yaitu berwudu dengan sempurna dan membaca doa. Berdasarkan hadis yang disampaikan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian selesai wudu dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa ana Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8. Dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang disukai. Hadis riwayat Muslim. Jadi biasakanlah kita berwudu dengan sempurna dan berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa ana Muhammadur Rasulullah, atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alna minat tawabina waj'alna minal salihin waj'alna minal mutatahhirin. Itu panjangnya ya, tapi cukup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat yaitu membaca ayat kursi setiap selesai sholat dan ketika hendak tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di mana dari Abu Umamah Al-Bahi berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah setiap sholat wajib, niscaya tidak ada yang menahannya masuk surga, melainkan kematian. An-Nasai, hadis riwayat An-Nasai. Yang kelima, amalan yang kelima adalah membaca Al-Quran.
Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda, Nabi Muhammad SAW bahwa barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dia mendapatkan satu pahala kebaikan. Dan setiap satu pahala dilipat gandakan menjadi 10. Hadis riwayat At-Tirmidzi, At-Tabrani dan dinilai sahih oleh Albani. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini sudah dilakukan oleh kaum muslimin. Pertanyaannya, apakah kita bagian dari mereka yang membaca Al-Quran? Oleh karena itu, jika kita belum menjadi bagian mereka, mari kita jadikan diri kita menjadi bagian orang-orang yang senantiasa tilawatul Quran, tadarus Al-Quran. Baik di mushola, di masjid maupun di rumah kita. Yang keenam, amalan yang ringan tetapi pahalanya besar. Ditegaskan bahwa yaitu bersolawat atas Nabi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat atasku 1 solawat, maka niscaya Allah bersolawat atasnya 10 solawat. Dihapuskan darinya 10 dosa dan diangkat untuknya 10 tingkatan atau derajat. Hadis riwayat An-Nasai dan Sahih Albani di dalam Sahih Al-Jami' nomor 6359. Jadi jelas selawat ini di samping mengangkat pahala kita 10 kali lipat, juga menghapus kesalahan-kesalahan kita. Amalan yang ketujuh, yang ringan tetapi pahalanya besar. Dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi bersabda, barang siapa yang masuk pasar kemudian dia membaca doa, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu, wa huwa ala yuhyi wa yumitu, wa huwa alai wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwal hayyu la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka orang yang membaca itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia atau menghapus kesalahan, 1.000.000 kesalahan, dan Allah angkat untuknya 1.000.000 derajat. Hadis riwayat At-Tirmidzi Al-Hakim. Jadi amalan yang ke-8 yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Dari istri Rasulullah, dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang ke-9 yaitu mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, barang siapa yang mengajak kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan kemaksiatan, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Itulah amalan yang ke-9, yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10 amalan yang ringan tapi pahalanya besar adalah membaca istighfar.
beristighfar untuk kaum mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Dari sahabat Ubadah bin Samit berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta ampun untuk kaum beriman laki ataupun perempuan, maka niscaya Allah menulisnya baginya dengan setiap lelaki dan perempuan beriman satu kebaikan. Masya Allah. Hadis riwayat At-Tabrani dan dihasankan oleh Albani dalam kitab As-Sahih Al-Jami' halaman 626. Yang ke-11 yaitu menjawab adzan. Tadi ya, sama dengan yang keberapa tadi. Dari Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, barang siapa yang mendengar adzan kemudian dia membaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqama mahmudan ladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad, maka dia berhak mendapatkan syafaat dari pada hari kiamat. Hadis Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya yang ke-12 yaitu zikir di masjid setelah sholat subuh hingga terbit, lalu sholat 2 rakaat. Dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian tetap duduk di masjid sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Sempurna. Hadis At-Tirmidzi dan dinilai hadis hasan oleh Albani. Di bulan Ramadan ini kita diberi kesempatan untuk sholat di masjid atau di musola. Sholat subuh berjamaah, lalu lakukanlah ini. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Masya Allah. Ketahuilah bahwa gaya hidup seorang yang diridhoi oleh Allah adalah senantiasa merasa sedih dan rugi jika ketinggalan ganjaran dan pahala. Semoga kita diberikan oleh Allah petunjuk untuk mengamalkan setelah kita diberi petunjuk dan mengetahuinya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi awji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada Direktorat Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan materi ini sebagai amal soleh. Insya Allah akan share untuk saudara-saudara kita kaum muslimin. Apa yang benar datangnya dari Allah dan yang salah tentunya dari kelemahan saya pribadi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah.